Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, jurusan Pendidikan Kimia kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal-soal matematika. Sebelum saya berpanjang lebar menjelaskan, malah kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan 9 soal matematika. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Oke. Sekarang kita mulai pada soal pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan 2x tambah 1 kurang dari min 2 x min 4. Dari soal ini kita pecahkan menjadi 2 jawaban. Pertama, kita ambil di soal 2x tambah 1, yaitu 2x tambah 1 kurang dari min 2 x kurang 4. Kita pecahkan, yaitu 2x kurang dari 1 tambah 2 x kurang dari minus 2 sama dengan 2 kurang 1. 2 kurang 1 diperoleh dari 2 kurang dari 1, sehingga diubah dipindahkan menjadi min 1. Tadinya positif diubah menjadi negatif, jadi 2 kurang 1 kurang dari 2x dari sini kurang dari minus 2 kurang 1 di sini dan juga dari sini sebelah. Jadi ditambah dengan nilai min 1, sehingga diperoleh 2 kurang 1 dihasilkan 1 kurang dari 2, angka yang di atas x kurang dari minus 3. Angka minus 3 ini diperoleh dari min 2 ditambah min 1, dihasilkan minus 3. Selanjutnya 1/2 lebih dari x dan x lebih dari min 3, atau x kurang dari 1/2 atau x lebih dari min 3, sehingga kita peroleh dari hasil soal pertama 2x tambah 1, adapun himpunannya yaitu sama dengan x kurang dari x min 3 kurang dari x kurang dari 1/2, sehingga dikatakan bilangan real karena memenuhi yang tadinya min 3 menjadi min 3 kurang dari x dan x kurang dari 1/2. Selanjutnya kita melangkah pada pecahan kedua atau jawaban soal kedua, yaitu D. Diperoleh dari soal x kurang 4, sehingga diperoleh x kurang 4 kurang dari min 2 sama dengan 2 kurang dari minus 4. 2 ini diambil dari yang di sini, sehingga dipindahkan yang tadinya min 2 menjadi positif 2. 2 kurang dari minus 4 angka di sini di atas, tambah x kurang dari minus 2 dari sini, sehingga kita peroleh jawabannya 2 tambah 4. Kenapa ada angka 4? Karena diperoleh dari minus 4 di atas dipindahkan menjadi positif 4 tambah 4 kurang dari x angka ini kurang dari minus 2 ditambah 4, angka minus 4 dipindahkan di sebelah kanan. Selanjutnya sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6 kurang dari x kurang dari 2.
Nilai 2 ini diperoleh dari min 2 tambah 4 menghasilkan 2. Jadi sama dengan 6/1 dari 6 kurang dari 1. Angka X ini kita lambangkan menjadi angka 1 sehingga menghasilkan 6/1. Lebih dari X lebih dari 2/1. 2/1 dari angka 2 dijumlahkan dengan X. X ini kita peroleh kita ubah menjadi angka, yaitu angka 1, sehingga kita peroleh 2/1. Jadi X kurang dari 6/1 atau X lebih dari 2/1, sehingga himpunannya yaitu X 2/1 kurang dari X kurang dari 6/1 disebut bilangan real, karena juga memenuhi yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi. Yang tadinya 2/1 kurang dari X, sedangkan X kurang dari 6/1. Nah, itulah tadi soal pertama. Selanjutnya kita melangkah pada soal kedua. Ayo simak video selanjutnya. Oke, sekarang kita melangkah ke contoh kedua, yaitu suku ketiga suatu barisan aritmetika adalah 154. Jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 290. Yang ditanyakan di sini, tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Nah, ini jawabannya. Suku ketiga aritmetika adalah 154. Jadi suku ketiga, di mana rumusnya A tambah 2B sama dengan hasil ini 154. Kita kali 2, maka kita peroleh 2 kali A 2A, 2 kali 2B 4B, 2 kali 154 308. Sedangkan suku kelima tambah suku ketujuh sama dengan 2A tambah 10B sama dengan 290. Sehingga kita kurangi antara suku ketiga dan suku kelima dan ketujuh menghasilkan min 6B. Min 6B kita peroleh dari 4B dikurangi 10B menghasilkan min 6B sama dengan 18. Angka 18 kita peroleh dari 308 dikurang 290 menghasilkan 8. Sehingga kita peroleh B-nya 18 dibagi min 6 menghasilkan min 3. B sama dengan min 3. Setelah kita temukan angka B atau nilai B, selanjutnya kita melangkah untuk mencari angka A. Kita ambil pada suku ketiga, yaitu 2A tambah 4B sama dengan 308. Kita tulis ke bawah supaya kita mencari angka A. 2A tambah 4B sama dengan 308. 2A tambah 4B, di mana angka B itu kita sudah peroleh min 3, sehingga kita masukkan 4 kali minus 3, di mana B sama dengan minus 3 sama dengan 308. Kita turunkan 2A tambah min 12. Min 12 kita peroleh dari 4 kali minus 3. 4 kali minus 3 sama dengan minus 12, sehingga sama dengan 308. 2A sama dengan 308 tambah 12. Angka 12 ini kita peroleh dari angka 12 yang di atas minus 12, karena dia berpindah ruas, berpindah tempat, maka dia menjadi plus 12. Nah, sehingga 2A tambah 320. 320 kita peroleh dari 308 ditambah 12 menghasilkan 320. Sehingga A sama dengan 320 dibagi 2. Dibagi 2, A sama dengan 160.
Jawaban A. Selanjutnya kita melangkah jawaban berikutnya atau selanjutnya. Kelanjutannya B, di mana kita peroleh angka B yaitu min 3. Kita tulis kembali min 3. A sama dengan 160 dari jawaban yang ada di bawah ini. A sama dengan 160. Sehingga seperti pertanyaan soal, tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Nah, yang harus kita cari di sini yaitu suku ke-10 untuk suku pertamanya. Nah, kita cari suku ke-10-nya. Adapun rumusnya yaitu 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita turunkan 1/2 N yaitu suku ke-10. N suku ke-10 2 kali 160. Dari mana angka 160? Ya, dari angka A. Angka A sama dengan 160. Kita masukkan tambah N-nya yaitu suku ke-10. N sama dengan 10 kurang 1 dikali B yaitu minus 3 kali minus 3. Sehingga kita turunkan 1/2 kali 10 320 kita peroleh dari 2 kali 160 menghasilkan 320 ditambah 9 dari 10 kurang 1 sama dengan 9 dikali minus 3 sama dengan 1/2 kali 10 kali 320 kurang 27. Angka 27 ini kita peroleh dari 9 kali 3 9 kali minus 3 kita peroleh minus 27. Selanjutnya 5. Angka 5 kita peroleh dari 1/2 dikali 10 menghasilkan 5. 1 kali 10 10. 1 kali 10 bagi 2 menghasilkan 5. Adapun angka 293 kita peroleh dari 320 kurang 27 menghasilkan 293. Nah, dari angka 5 kali 293 menghasilkan 1465. Jawaban kita terakhir untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita melangkah pada soal nomor 3. Oke, sekarang kita menjawab soal ketiga, yaitu selesaikanlah bentuk berikut dari 3T pangkat 2 4 kali min 3 pangkat 4 diper min 2T pangkat 2 kali min 3T pangkat 3 dikali 4 I per T pangkat 2. Dimana untuk P sama dengan minus 4 dan I sama dengan 2. Sehingga dari soal ini kita tinggal masukkan dimana angka P kita sudah ketahui yaitu minus 4 dan angka I yaitu 2. Jadi jawabannya yaitu kita tulis kembali soalnya 3P pangkat 2 I kali min 3 pangkat 4 diper dalam kurung min 2P pangkat 2 kali dalam kurung min 3I dalam kurung pangkat 3 kali 4 I per P pangkat 2. Nah, di sini kita tinggal masukkan 3 tulis kembali 3 dikali minus 4 pangkat 2. Minus 4 pangkat 2 kita peroleh dari dimana P itu sendiri sama dengan minus 4 P pangkat 2 berarti minus 4 pangkat 2 dikali Q dimana Q dikali Q dimana Q sama dengan 2 kita masukkan angka 2 Qx Q kali min 3 pangkat 4 2 kali min 3 pangkat 4 diper dalam kurung minus 2 kali minus 4 pangkat 2 minus 2 kali minus 4 kita peroleh dari dimana minus 2 kali P yaitu minus 2 dikali P yaitu minus 4 pangkat 2 kali minus 3 kali Q dimana Q sama dengan 2 pangkat 3 X kali 4
2 per minus 4 pangkat 2. 2 per minus 4 pangkat 2 ini kita peroleh dari I per P. I sama dengan 2, P sama dengan minus 4. Angka 2 nya tetap, angka 2, pangkat 2 maksudnya. Sehingga kita peroleh jawabannya 3 kali 16. Dari mana angka 16? Angka 16 dari 4 kali minus 4 kali minus 4 sama dengan 16. 4 kali minus 4 sama dengan 16, karena minus ketemu minus akan menghasilkan positif, sehingga menghasilkan 16. 2 kali 81. Dari mana 81? Dari minus 3 dipangkatkan 4. 3 dikali sebanyak 4 kali. Minus 3 dikali sebanyak 4 kali menghasilkan 81. Diper dalam kurung 4 kali 16. 4 kali 16 yaitu kita peroleh dari angka ini. Minus 2 dipangkatkan 2, minus 2 dikali sebanyak 2 kali menghasilkan 4, dan minus 4 dikali sebanyak 2 kali menghasilkan 16. Sehingga 4 kali 16 dikali minus 27 kali 8 dikali 4, di mana angka ini kita turunkan, yaitu 2 pangkat 2 menghasilkan 4, minus 4 dipangkatkan 2 menghasilkan 16, sehingga kita peroleh 4 per 16. Jawabannya yaitu 96 dari 3 kali 16. 3 kali 16 yaitu sama dengan 96. 3 kali 16 kali 2 menghasilkan 96 kali 81. Dari sini 81 diper atau dibagi dengan 64 kali minus 216. 64 kita peroleh dari 4 kali 16 menghasilkan 64 kali minus 216 kita peroleh dari minus 27 kali 8 menghasilkan minus 216 dikali 4 kali 0,25. Angka 0,25 kita peroleh dari 4 dibagi 16 menghasilkan 0,25. Selanjutnya perkalian dari 96 kali 81 menghasilkan 7.776. Diper perkalian dari 64 dikali min 216 menghasilkan minus 13.824 dikali 1. Kenapa kita peroleh angka 1? Karena 4 kali 0,25 menghasilkan 1, sehingga kita peroleh 7.776 dibagi min 13.824 menghasilkan 0,5625 dikali 1, sehingga menghasilkan 0,5625. Hasil untuk soal ketiga. Selanjutnya kita melangkah pada soal keempat. Baik, selanjutnya kita melangkah pada soal keempat, di mana soalnya yaitu diketahui S sama dengan X, di mana X itu bilangan asli kurang dari 15. Sedangkan anggota A sama dengan X, anggota bilangan prima kurang dari 12. Dan B, adapun anggota B yaitu X, anggota bilangan ganjil antara 6 dan 13. Dan C yaitu X, anggota bilangan genap antara 3 dan 11. Berarti yang dimaksud di sini antara 3 dan 11, berarti 2 dan 1 itu tidak termasuk. Jadi yang dihitung antara 3 dan 11. Kita hitung anggota bilangan genap. Yang ditanyakan, tentukan A gabung B gabung C pangkat C. Pangkat C. Adapun jawabannya diketahui S X bilangan asli kurang dari 15. Itu kita peroleh anggota X, anggota S yaitu 1,2, 3, 4, 5, 7, 8 dan seterusnya sampai 14.
yang tidak termasuk yaitu 15, kurang dari 15. Di bawahnya angka 15. Selanjutnya A, di mana anggota A yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kurang dari 14 dia tidak termasuk. Selanjutnya B, di mana kita peroleh B yaitu anggotanya X, anggota bilangan ganjil antara 6 dan 11, berarti dihitung dari 6 sampai ke 6 dan 13, antara 6 sampai 13. Nah, di sini kita peroleh yaitu anggota B yaitu 7,9,11. Selanjutnya C, anggota C yaitu 4,6,8,10, di mana kita peroleh yaitu X, anggota bilangan genap antara 3 dan 11. Nah, inilah anggota bilangan C. Adapun ditanyakan yaitu A gabung B gabung C pangkat C. Penyelesaian, di mana kita tulis kembali pertanyaannya yaitu A gabung B gabung C pangkat C. Sama dengan kita tulis kembali anggota bilangan A. Anggota bilangan A kita tulis kembali 2, 3, 5, 7, 11, 13. Anggota bilangan A. Selanjutnya gabung, kita tulis kembali anggota bilangan B. Ini anggota bilangan B yaitu 7,9,11, di mana anggota bilangan B 7,9,11. Gabung anggota bilangan C, anggota himpunan C, di mana anggota himpunan C yaitu 4,6,8,10, anggota bilangan C. Sehingga kita jabarkan A gabung B pangkat C digabung C pangkat C. Di sini A gabung B antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B kita gabungkan sehingga menghasilkan 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Di mana kita peroleh angka ini yaitu gabungan antara himpunan A dan himpunan B, anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Selanjutnya angka ini C gabungan C yaitu kita tulis kembali angka C, anggota himpunan C yaitu 4,6,8,10. Selanjutnya sesuai permintaan soal yaitu A gabung B gabung C, kita tulis kembali. Di sini kita akan peroleh jawabannya yaitu di mana antara gabungan A dan B tadi digabung dengan C yaitu kita peroleh 2/3/2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 13, yaitu 2 sampai 13. Jadi kita peroleh yaitu dari pertanyaan ini kita bisa dapatkan jawabannya yaitu anggotanya dari 2 sampai 13. Nah, itulah tadi beberapa jawaban terkait pertanyaan nomor 4. Yaitu selanjutnya kita masuk pada pertanyaan nomor 5. Nah, sekarang kita masuk pada soal kelima, yaitu di antara fungsi berikut yang mana merupakan fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Di antara fungsi I1, I2, I3, I4. Nah, kita ambil dari satu yaitu fungsi injektif. Di mana fungsi injektif ini yaitu penjelasannya I2. Di mana I2 yaitu karena anggota kodomai. Maksud dari anggota kodomai di sini yaitu anggota lawan atau anggota kawan, yaitu anggota B.
seperti Y dia tidak memiliki pasangan dari anggota domain. Boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Maksudnya anggota lawan atau anggota kodomain yang terpasangkan hanya satu, jangan lebih dari satu. Selanjutnya yaitu I3. I3 juga termasuk anggota fungsi injektif karena anggota kodomain yang dipasangkan satu kali dengan anggota lain. Maksudnya dia tidak double, maksudnya satu-satu. Fungsi A dan B memiliki pasangan satu, pasangan dari fungsi A, dan B juga memiliki satu pasangan dari fungsi A, sehingga I3 masuk dari kategori golongan fungsi injektif. Selanjutnya I4. I4 juga masuk dalam gabungan fungsi injektif karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Maksudnya anggota kodomain, anggota lawan atau anggota B hanya dipasangkan satu ke anggota A. Itu maksud dari fungsi injektif. Maksud dari fungsi subjektif dari 4 fungsi ini yaitu I1, di mana I1 karena anggota kodomain atau anggota B, anggota lawan boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Contoh seperti X dia berpasangan antara C dan A, pasangannya X lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain atau anggota B yang tidak dipasangkan. Anggota B harus punya pasangan, tidak boleh tidak memiliki pasangan. Itu maksud dari fungsi subjektif. Fungsi subjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain atau anggota B sama atau lebih sedikit dari anggota kodomain. Maksudnya apabila terpenuhinya fungsi subjektif karena anggota kodomain harus sama atau lebih sedikit dibandingkan fungsi domain atau fungsi daerah asal dibandingkan daerah kawan. Harus lebih sedikit daerah kawan atau daerah kodomain. Selanjutnya I3 juga termasuk dari fungsi subjektif karena anggota domain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Selanjutnya I4 juga masuk anggota fungsi subjektif karena anggota domain, anggota B, anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Dia hanya memiliki pasangan satu dari anggota A atau anggota domain. Itu maksud juga kategori fungsi subjektif. Selanjutnya kita masuk di fungsi bijektif. Di mana fungsi bijektif ini biasa disebut dengan fungsi perpaduan antara fungsi injektif dan fungsi subjektif, sehingga dia dikategorikan sebagai fungsi korespondensi perpaduan. Jadi di antara 4 fungsi ini yang masuk dari kategori fungsi subjektif yaitu bijektif, yaitu anggota I3 dan I4 masuk dari kategori fungsi bijektif. Nah, adapun penjelasannya yaitu I3 karena semua anggota domain atau anggota A biasa disebut dengan anggota domain dan kodomain anggota B terpasangkan satu-satu. Anggota domain memiliki pasangan di anggota kodomain yang satu, dan sebaliknya anggota kodomain hanya memiliki pasangan satu di anggota domain. Atau gabungan dari fungsi injektif dan
fungsi surjektif atau biasa disebut korespondensi perpaduan. Adapun yang I4 juga termasuk fungsi bijektif karena semua anggota anggota A dan kodomain B terpasangkan satu-satu atau digabungkan dari fungsi injektif dan subjektif sehingga disebut korespondensi perpaduan. Nah, itulah tadi jawaban dari soal nomor 5. Selanjutnya kita melangkah pada soal nomor 6. Oke, sekarang kita masuk pada soal ke-6, yaitu jika fx sama dengan 2x tambah 1, gx sama dengan x kurang 4. Yang ditanyakan di sini tentukan f g pangkat 1 f dikali min 1. Jawabannya f o g pangkat 1 o f dalam kurung atau kali min 1 sama dengan, di mana f yang kita masukkan di sini yaitu g, di mana angka g yang kita ketahui bahwa x kurang 4, sehingga kita masukkan yang kita masukkan pertama yaitu of, di mana of yaitu atau biasa atau f yaitu 2x tambah 1. Jadi kita masukkan angka f yaitu 2x tambah 1 dikali min 1 dari soalnya, sama dengan kita turunkan f, di mana g kita ambil jawabannya, di mana g itu sama dengan x kurang 4. Jadi kita masukkan dalam jawabannya x kurang 4 pangkatkan 1 dikali 2x tambah 1 dikurang 1. Nah, di sini kita peroleh angka f itu sendiri yaitu sama dengan 2x tambah 1. Jadi 2x tambah 1 kita masukkan dalam jawaban ini sama dengan 2, di mana x kurang 4 pangkat min 1 dikali 2x tambah 1 kurang 1 ditambah 1 sama dengan kita turunkan, kita kali 2 kali x, 2x pangkat 2x kurang 4 pangkat 1, 2 kali 2x sama dengan 4x, 2 kali 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan min 2 ditambah 1. Nah, di sini hasilnya kita dapatkan 2x dikali x, angka yang memiliki x kita simpan berdekatan, di mana 2x dikali 4x. Adapun angka min 4 pangkat 1 kita simpan di belakang 4x, yaitu ditambah 1, di mana angka 2 yang kita tidak tulis karena 2 kurang 2 sama dengan 0, jadi kita hapus. Kita turunkan angka plus 1 sama dengan 8x pangkat 2. Dari mana 8x pangkat 2 ini? Dari 2x dikali 4x sama dengan 8x pangkat 2. X ketemu x sama dengan x kuadrat. Nah, adapun kurang 1/4 ditambah 1/4 yaitu dari 4 pangkat min 1. 4 pangkat min 1 yaitu kita peroleh 1/4 ditambah 1 sama dengan 8x pangkat 2 min 1/4 ditambah 4 yaitu menghasilkan 1/4, sehingga kita peroleh 8x kuadrat tambah 1 dikali 1/4. Nah, inilah hasil dari soal ke-6. Sekarang kita melangkah pada soal ke-7, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 6x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 4 sama dengan 0. Dimana kita peroleh himpunan dari soal ini, yaitu bahwa kita tulis kembali soalnya 6x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh yaitu dari 3x kurang 4 dikali 2x
tambah 1. 3x dikali 2x sama dengan 6x kuadrat. 3x dikali 1 sama dengan 3x. 4 dikali 2x sama dengan minus 8x. Dan 4 dikali 1 sama dengan minus 4. Sehingga kita peroleh 6x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 4. Jadi hasil ini kita dapatkan bahwa soal ini kita peroleh dari 3x kurang 4 dikali 2x tambah 1. Jadi terbukti. Nah, jadi x sama dengan 2 per 1. 2 per 1 dari mana? 2 per 1 dari 2x tambah 1. Yaitu kita dapatkan 2 per 1. Atau x sama dengan min 3 per 4. Min 3 per 4 dari mana? Dari 3x kurang 4. Jadi kita peroleh minus 3 per 4. Jadi x sama dengan 2 per 1 atau min 3 per 4. Nah, itulah jawaban dari nomor 7. Selanjutnya kita melangkah ke nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Sekarang kita masuk pada soal nomor 8, yaitu tentukan persamaan garis yang tegak lurus. Garis Y sama dengan minus 4x tambah 2 per 5. Jawabannya yaitu Y, kita tulis kembali soalnya, Y sama dengan minus 4x tambah 2 per 5. Mana kita peroleh hasilnya, yaitu kita tulis kembali, kita pindahkan yang tadinya di sini minus 4x, kita pindahkan tinggal luas menjadi positif 4x tambah Y masuk ke dalam tambah 2 per 5. Dari sini kita turunkan. Jadi M di mana M rumusnya yaitu minus A di per B, di mana A ini angka dari 4, angka 4 A. Adapun B yaitu 1. Sehingga kita peroleh minus 4 di per 1 sama dengan minus 4. Nah, inilah jawaban dari soal B, soal nomor 8. Selanjutnya kita melangkah pada soal nomor 9, yaitu tentukan sifat-sifat akar persamaan kuadrat dari 1 per 2 x pangkat 2 dikurang 3x kurang 6. Nah, jawabannya itu dari persamaan 1 per 2 x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 6 diketahui A yaitu angka yang pertama, yaitu 1 per 2. B angka yang kedua 3 min 3. Adapun C yaitu angka yang ketiga min 6. Ini saya di mana rumus dari D atau sifat akar persamaan kuadrat, yaitu D sama dengan D dikali 2 dikurang 4 AC, A dikali C, di mana D kita sudah mengetahui bahwa angka B itu sama dengan minus 3. Nah, kita turunkan D sama dengan B kita sudah ketahui angkanya bahwa minus 3. Minus 3 dikali 2 dikurang 4 dikali A, di mana A itu memiliki nilai 1 per 2 dikali C. Adapun nilai dari C yaitu minus 6 dikali minus 6 sama dengan minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6 dikurang 9. 9 kita peroleh dari mana? Angka 9 ini kita peroleh dari 4 dikali 1 per 2. Adapun cara mengalikannya yaitu pertama kita kalikan 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan minus 9 dikali minus 6. Kita turunkan minus 6 sama dengan, kita tulis kembali minus 6 ditambah 54. Kenapa sehingga bisa menghasilkan 54 plus 54, padahal di atasnya minus 9 dikali minus 6? Karena
minus dikali minus menghasilkan positif atau plus, sehingga minus 9 dikali minus 6 menghasilkan plus 54, sehingga kita peroleh minus 6 ditambah 54 menghasilkan 48. Jadi D yaitu lebih besar 48, maka akarnya pun akar real. Nah, inilah jawaban nomor 9, yaitu D sama dengan 28. Itulah tadi beberapa paparan contoh soal mengenai soal matematika dari nomor 1 sampai nomor 9. Semoga dapat memberikan segudang ilmu dan manfaat bagi teman-teman atau kita semua, khususnya saya pribadi. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya selaku manusia kalau tidak ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.